Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Yunizar dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas A dengan nomor NIM 2108205037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dan klasifikasi biaya. Pertama-tama, akuntansi biaya adalah bidang khusus akuntansi yang berkaitan terutama dengan akumulasi dan analisis biaya untuk penentuan harga pokok suatu produk yang dihasilkan, serta untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan adalah bidang khusus akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dan terutama ditujukan kepada berbagai pemakai eksternal atau pihak luar perusahaan, serta informasinya mencangkup perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada akuntansi manajemen, yang dimana bidang khusus akuntansi yang terutama berkaitan dengan pelaporan keuangan untuk penggunaan pemakaian internal atau pihak dalam perusahaan, dan dalam hal ini adalah manajemen dari semua jenjang dalam organisasi perusahaan. Kemudian ada konsep biaya. Biaya adalah pengeluaran yang digunakan sebagai pengorbanan ekonomi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Perbedaannya dengan beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa yang berpengaruh pada pendapatan. Unsur biaya. Yang pertama ada pengorbanan sumber ekonomi, yang kedua diukur dalam satuan uang, yang ketiga pengorbanan untuk tujuan tertentu, yang keempat telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. Kemudian ada tujuan pokok akuntansi biaya. Penentuan biaya produk, yang dimana data yang digunakan adalah data tahun lalu, dan umumnya ditujukan untuk pihak luar perusahaan dan tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi. Ada pengendalian biaya, yang dimana penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk produksi, mengontrol apakah pengeluaran sesuai dengan biaya yang seharusnya, serta analisis penyimpangan yang terjadi dan menyampaikan informasi penyebabnya. Yang terakhir, pengambilan keputusan, yang menyajikan informasi biaya masa yang akan datang. Informasi tidak dicatat dalam catatan akuntansi biaya, tetapi hanya ramalan. Kemudian ada objek biaya, yang merupakan tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasi atau diukur. Sebagai contoh dari objek biaya yaitu produk, produksi, departemen, dan divisi. Kemudian selanjutnya ada sistem informasi akuntansi biaya. Yang pertama ada sistematik dan komparatif, di mana menetapkan sasaran laba perusahaan, yaitu menetapkan target untuk menuju pencapaian sasaran akhir, dan untuk mengevaluasi keefektifan perencanaan. Yang kedua, terintegrasi dan koordinasi, yang dimana menyediakan informasi atau informasi yang dibutuhkan manajer dan mengkomunikasikan kepada pengguna informasi, serta harus mencerminkan pembagian otoritas sehingga manajer individual dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemudian tujuan utama sistem informasi akuntansi biaya, yang pertama dapat menghitung biaya produk dan jasa, yang kedua perencanaan dan pengendalian, dan tujuan terakhir adalah untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi biaya. Yang pertama ada biaya dalam hubungannya dengan produk, yang dimana ada biaya manufaktur atau biaya produksi. Terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku langsung sendiri merupakan semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Kemudian tenaga kerja langsung, yang dimana upah yang dibayar oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan aktivitas produksi. Jadi tenaga kerja langsung ini
merupakan tenaga kerja yang ikut andil dalam aktivitas sebuah produk atau dalam pembuatan produk. Yang ketiga ada overhead pabrik, merupakan biaya yang tidak termasuk dalam bahan baku langsung maupun tenaga kerja langsung. Contohnya, bahan penolong dan upah tak langsung, seperti mandor, satpam pabrik, dan sebagainya. Kemudian ada bahan baku tidak langsung, yang merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelesaian suatu produk, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung karena pemakaiannya sedemikian kecil. Contohnya, paku dan perekat. Kemudian tenaga kerja tidak langsung, merupakan tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi atau komposisi dari produk jadi, di luar dari dalam proses pembuatan produk. Yang kedua ada biaya komersial atau operasional, di mana terdiri dari beban pemasaran dan beban administrasi. Kemudian klasifikasi yang kedua, ada biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. Pertama ada biaya variabel, yang dimana biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan tingkat perubahan volume produksi. Contohnya, perlengkapan, bahan bakar, dan upah lembur. Yang kedua ada biaya tetap, artinya biaya yang jumlahnya tuh tetap, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Contohnya, depresiasi, amortisasi paten, dan PBB. Yang ketiga, biaya semi variabel. Artinya, biaya yang di dalamnya mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya, biaya telepon, biaya listrik, dan biaya air. Klasifikasi yang ketiga ada biaya dalam hubungan dengan departemen produksi atau segmen lain perilaku biaya. Terdiri dari departemen produksi dan departemen jasa. Kita bahas satu-satu. Departemen produksi itu merupakan kegiatan suatu departemen di mana biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk dibebankan secara langsung kepada hasil produksi. Contohnya, Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian. Selanjutnya, Departemen Jasa merupakan suatu unit bagian yang tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga biaya yang telah dikeluarkan oleh departemen tersebut dialokasikan lebih lanjut pada departemen yang telah memberikan jasanya. Contohnya, pada biaya departemen gudang terdiri dari biaya penyimpanan dan biaya gaji perawatan gudang. Kemudian poin berikutnya, biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Apa sih yang dimaksudnya? Jadi, biaya langsung departemen itu biaya yang dapat ditelusuri di mana biaya tersebut berasal. Dan sedangkan biaya departemen tidak langsung merupakan biaya yang digunakan bersamaan dengan beberapa departemen yang memperoleh manfaat dari biaya tersebut. Klasifikasi yang keempat ada biaya dalam hubungan dengan periode akuntansi. Yang pertama adalah capital expenditure atau pengeluaran modal. Pengeluaran yang akan memberikan manfaat pada periode akuntansi atau periode yang akan datang. Contohnya, biaya perbaikan mesin. Kemudian ada revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi di mana pengeluaran itu terjadi. Contohnya biaya air. Klasifikasi yang kelima ada biaya dalam hubungan dengan satuan keputusan, tindakan, atau evaluasi. Terdiri dari biaya relevan yang merupakan biaya yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, seperti inputted cost, incremental cost, differential, opportunity cost. Selanjutnya, biaya tidak relevan, jadi biaya yang tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Contohnya biaya terbenam atau biaya tunai. Kita masuk ke dalam contoh soal dalam siklus akuntansi biaya. Konveksi Adinda dalam 1 bulan memproduksi kaos olahraga sebanyak 200 kaos.
melakukan pembelian kain kaos dan menggunakannya sebagai bahan produksi sebanyak 300 meter dengan harga 10.000 dan ongkos pembuatan per kaosnya sebesar Rp5.000. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan penolong tenaga kerja tidak langsung, listrik, telepon, penyusutan, atau biaya overhead pabrik secara keseluruhannya sebesar Rp500.000. Di mana pertanyaannya adalah buatlah perhitungan harga pokok produk dan jurnalnya. Sebelumnya kita menghitung biaya-biaya yang telah disebutkan atau telah diketahui dalam soal yang tadi. Yang pertama ada di biaya pemakaian bahan baku sebesar 3 juta, lalu biaya tenaga kerja langsung sebesar 1 juta rupiah, dan biaya over pabriknya sebesar 500.000 rupiah. Dan total HPP-nya adalah penjumlahan dari total biaya yang ada di sini sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian mencatat jurnalnya itu harga pokok produk setiap kaosnya kan tadi HPP-nya tuh sebesar 4.500.000 rupiah ya. Dibagi dengan 200 kaos, kan yang dibikinnya 200 kaos. Jadi per kaosnya itu dengan harga 22.500. Dan mencatatnya tuh yang pertama, mencatat pemakaian bahan baku. Jadi debit barang dalam proses sebesar 3 juta dan kredit persediaan bahan baku sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua, mencatat tenaga kerja langsung yang telah digunakan. Debit barang dalam proses sebesar 1 juta rupiah, kredit biaya tenaga kerja sebesar 100 juta. Biaya tenaga kerja 1 juta rupiah. Yang ketiga ada mencatat penggunaan overhead pabrik. Debit barang dalam proses sebesar 500.000 dan kredit biaya overhead pabrik sebesar 500.000 rupiah. Yang keempat, mencatat pemindahan produk selesai dari gudang produk selesai. Jadi kaos selesai diproduksi semua itu ada 200 kaos. Sehingga pencatatannya itu debit persediaan produk selesai sebesar 4.500.000 rupiah dan kredit barang dalam proses sebesar 4.500.000 rupiah. Yang kelima ada mencatat harga pokok barang yang dijual. Pencatatannya itu debit harga pokok penjualan sebesar 4.500.000 rupiah dan kredit persediaan produk selesai sebesar 4.500.000 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.